Jadi kemungkinan lolos atau tidaknya ini masih banyak faktor. Nah, seandainya lolos, ya kan, disahkan oleh paripurna. Ya. Nah, selanjutnya tergantung substansi yang mau diselidiki apa, yang disepakati itu. Bisa ke sana, bisa kemari, bisa panjang, bisa pendek, tergantung. Nah, dalam kaitan dengan substansi yang mau diselidiki, siapa subjek yang akan dipanggil? Bila perlu dipanggil paksa, karena DPR punya kewenangan untuk manggil paksa. Nah, ada dua sasaran. Pertama, penyelenggara pemilu. Ya. Oke, KPU gitu. Bawaslu. Ya, KPU, Bawaslu gitu. Tapi yang kedua ialah pemerintah, pejabat pemerintahan yang terkait. Macam-macam. Ada yang berkaitan dengan pemilunya, kayak Menteri Dalam Negeri misalnya kan. Negeri. Tapi bisa juga ada kaitan misal dengan bansos. Ya kan? Mensosnya misalnya dipanggil. Iya. Mensosnya atau Menteri Keuangannya atau siapa lagi, bila perlu dipanggil Presiden kan. Iya. Jadi ini bisa panjang ini. Oke. Artinya Anda semua ini punya bahan untuk bikin headline. Jadi seru. Ya, berita nggak habis-habis gitu ya, Prof. Nggak habis-habis. Nah, Iya. tapi ujungnya kemana? Itu lihat dinamikanya. Karena ini kan hak untuk menyelidiki. Hak DPR itu ada 3. Ya. 1, interpelasi. Yang kedua, penyelidikan. Yang ketiga, penyataan pendapat. Ya. Nah, yang langsung berhubungan dengan pemakzulan, yang ketiga. Bukan yang kedua. Malah pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat. Yang langsung. Tapi nggak bisa juga kita bilang nanti hasil angket ini tidak bisa diarahkan ke pemerintah. Bisa aja, cuma ini kan ada 3 hak. Ya. Kalau ini sudah selesai, yang ini mulai dari nol lagi. Bikin inisiatif baru untuk pernyataan pendapat. Ini hal yang berbeda. Bukan dari angket lanjut ke pernyataan pendapat nggak? Ya bisa iya, bisa tidak. Karena ini 3 hak ini masing-masing ada mekanismenya sendiri-sendiri. Ini ada inisiatif, kumpulin lagi tanda tangan gitu. Tapi bahan yang angket bisa jadi bahan untuk kesini, bisa. Gitu. Iya. Jadi sekali lagi ya, interpelasi bertanya. Jawabannya gampang. Kan DPR nanya. Nanti pemerintah jawab. Jawabannya begini. Nggak suka, udah dijawab. Kan bisa begitu. Makanya ini hak yang paling ringan. Nah, yang kedua adalah penyelidikan. Nah, penyelidikan lebih berat ini. Kompleks. Ya kan? Karena ujungnya itu menemukan pelanggaran. Termasuk kalau ada unsur pidana ditemukan melalui penyelidikan. Bisa itu. Ya kan? Nah, tapi ujung dari penyelidikan itu penegakan hukum. Bukan pemakzulan. Bukan penegakan hukum dulu, masuk penjara, kemudian apa lagi gitu loh, ya kan? Denda atau untuk diberhentikan, misalnya gitu. Jadi ujung dari angket ini bisa kemana-mana juga. Cuma ujungnya itu adalah penegakan hukum. Nah, sementara itu orang harus paham juga bahwa mekanisme sistem hukum pemilu kita relatif sudah agak lengkap. Maksudnya begini, kalau dalam proses penyelenggaraan pemilu ada pelanggaran, pelanggaran administrasi, itu di Bawaslu. Pelanggaran hukum pidana, pengadilan negeri. Tapi ditangani oleh namanya Sentra Gakumdu. Ya. Di dalamnya ada polisi, ada kejaksaan, sudah ada di situ di Bawaslu itu. Jadi kalau nanti ditemukan ada tindak pidana pemilu yang dilakukan 1 oleh penyelenggara, 2 oleh peserta, oleh kandidat atau oleh misalnya tim sukses atau apa gitu. Tindak pidana ini diselidiki, disidik dan dituntut ya kan oleh kejaksaan melalui mekanisme Gakumdu. Gitu loh. Dan itu lebih cepat. Sedangkan kalau melalui angket dulu panjang ceritanya. Iya. Debat-debat dulu, gebuk-gebuk meja dulu. Demo-demo dulu gitu loh. Padahal sudah ada mekanismenya untuk penyelidikan itu. Langsung bawa Gakumdu. Bahkan kalau itu melibatkan TNI sebagai pelakunya, ini sudah 3 kali saya kasih
materi untuk persiapan hakim pengadilan militer. Jadi kalau tentara melibatkan diri dalam urusan pemilu dan dia terlibat tindak pidana pemilu, diadili di pengadilan militer. Jadi sudah lengkap ini. Kalau ini masalah pelanggaran administrasi, di pengadilan Bawaslu. Kalau tidak puas dengan putusan Bawaslu, banding ke pengadilan tinggi TUN. Jadi sudah lengkap. Nah, terakhir kalau ada perselisihan tentang hasilnya, tentang angka, tentang kursi, siapa yang berhak duduk di kursi ini, ya bisa aja yang dimenangkan oleh KPU dibatalkan kursinya untuk si A, bukan si B. Itu bisa. Nah, tapi keputusan mengenai itu namanya di MK. Iya, sudah di MK ya. Sudah ada sebenarnya Prof ya mekanisme. Maka sebenarnya ya kan proses hukum ini jalanin aja. Tapi proses politik nih ya nggak usah dihalangi juga, biar aja. Karena ini kan menyalurkan kekecewaan melalui ruang sidang, forum politik di DPR, forum hukum di Bawaslu dan MK. Memindahkan kemarahan dari jalanan, bakar-bakar ban ke ruang sidang. Gitu loh. Ini harus disadari. Jadi makanya saya ditanya wartawan, ya bagus, biarin aja. Jadi nggak usah kayak Pak Yusril, wah ini nggak bisa itu. Nggak bisa gitu. Ya kan? Atau Mahfud bikin statement, ini bisa pemakzulan. Ya udah kan, dia kan cawapres, jangan jadi pengamat lagi. Atau dia bilang, pokoknya saya tidak mau ikut campur. Ini urusan partai. Bukan urusan paslon. Jangan begitu juga. Ya kan spirit the cop, masa? Ya kan sudah. Ya kan paslon presnya itu yang inisiatif didukung oleh partai pengusung, dia yang lepas tangan. Ya kan jelek juga. Jadi kalau menurut saya, biar aja dulu ini kita salurkan kekecewaan para pengusung ini ke ruang sidang. Sidang politik di DPR, sidang hukum di Bawaslu dan MK. Nah, jadi termasuk ya partai-partai ini. Nih, partai pengusung 01 dan partai pengusung 03. Sebaiknya bagaimana mereka? Kalau menurut saya, jangan dulu diganggu, diiming-iming dikasih jatah kursi, nggak usah itu. Jadi tontonan jelek, transaksionalisme politik jelek. Itu akan menimbulkan menciptakan kemarahan publik. Karena publik merasa wah ini parpol ini apalagi contoh PKB, ketua umumnya di kubu 02. Berapa hari kemudian nggak ngomong, tap loncat ke 01. Sekarang misalnya balik lagi ke 01. Jangan begitu dong, jadi tontonan yang tidak mendidik, ya kan? Maka kalau menurut saya lebih baik biar aja PKB, Nasdem, PKB, PKS, udah mendukung angket lah. Sebab para pendukung 01 yang kecewa itu banyak sekali emosional. Kalau Anda itu pindah belum apa-apa, kecewa mereka. Bagaimana mengatasi rasa kecewanya? Ya kan? Dari bakar ban, bakar mobil. Dari bakar mobil, bakar rumah. Memicu eskalasi. Eskalasi. Jadi biar aja, tiga partai pengusung 01 ini, ya konsisten aja. Oke, dukung. Nah, PDIP sama P3, menurut saya, udah biar Anda itu harus bertanggung jawab ngemong pendukung Anda yang lagi marah. Jadi enggak apa-apa, dukung aja itu angket. Toh ujung-ujungnya kira-kira udah kelihatan tuh. Apa problemnya? Ya nggak usah dibilang-bilang dulu. Tapi menyalurkan aspirasi itu keharusan. Kita mengelola perasaan manusia nggak gampang.